Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kepala sekolah SMA Negeri 18 serta wakil kepala sekolah dan juga para dewan guru dan juga para siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesempatan berupa usia dan kesehatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'innya, hingga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah. Mengenai peristiwa Isra dan Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa latar belakang yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang galau, sedang ditimpa musibah, sedang ditimpa kesedihan yang sangat mendalam, yakni ditinggalkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh dua orang yang dicintai oleh beliau, yaitu istrinya Siti Khadijah dan juga paman beliau. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merasa kesedihan, merasa sendirian. Apakah dapat melanjutkan dakwahnya, apakah dapat melanjutkan risalahnya yang disampaikan kepada umatnya yang saat itu sangat banyak sekali ujian yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah penolakan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak diam melihat Nabi Muhammad sedih dan galau. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah berupa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad tidak merasa sedih. Apa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW? Sedikit bercerita mengenai Isra dan dimi'rajkannya. Kita harus tahu dulu apa arti Isra dan juga apa arti Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena Isra dan Mi'rajnya itu terpisah atau beda alamat gitu ya, Isra dan Mi'rajnya. Isra Nabi Muhammad SAW di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Isra artinya adalah perjalanan malam, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, ilal masjidil aqsa, hingga kepada Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ya, yang ada di Palestina. Jadi Isra itu adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan waktunya itu tidak lebih dari sepertiga malam. Jadi Masya Allah, ini adalah suatu hal yang harus kita terima dengan iman, bukan dengan akal sehat kita. Karena
memang kalau dipikir dengan logika, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis atau ke Palestina itu lumayan jauh, ya, tidak sampai sepertiga malam, maksudnya lebih dari sepertiga malam, tapi ini tidak sampai sepertiga malam. Nabi Muhammad SAW mengendarai apa? Bukan motor, bukan mobil, bukan unta juga, apalagi unta ya yang sangat lama gitu ya. Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diberikan kendaraan berupa buraq, yang mana buraq ini kecepatannya melebihi dari kilat dan cahaya. Jadi tidak aneh kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu secepat kilat. Jadi Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram, dari Mekah, ya, saat Nabi Muhammad tertidur, ya, dibangunkan oleh malaikat Jibril, dibersihkan dulu hatinya. Jadi ada pembedahan kedua kali, ya, hatinya, diisikanlah hikmah-hikmah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Lalu diberangkatkanlah Nabi Muhammad menaiki buraq menuju ke Baitul Maqdis, dan di sana Nabi Muhammad sholat sunnah 2 rakaat, dan setelah itu barulah terjadi Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mi'raj ini apa? Mi'raj ini adalah diangkatnya Nabi Muhammad minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi sampai ke Sidratil Muntaha. Dan ke Sidratil Muntaha itu enggak langsung sampai, ya, ke Sidratil Muntaha, tapi Nabi Muhammad SAW bertahap dari langit ke-1, langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7, hingga Baitul Ma'mur, dan juga Sidratul Muntaha, ke Maqamul A'la, dan juga ke Maqamul Musyaffah. Kita bahas sedikit demi sedikit bahwa Nabi Muhammad SAW saat diangkat dari Baitul Maqdis ke langit pertama, di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Setelah langit ke-1 atau langit pertama, Nabi Muhammad naik ke langit kedua, yang mana di langit kedua ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak, ya. Setelah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak di langit kedua, lanjut ke langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang dikenal dengan ketampanannya, yang dikenal dengan ketawaduannya, yang dikenal dengan peredam nafsu yang sangat luar biasa. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Lalu di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun, yang mana Nabi Harun ini adalah sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu di langit keenam barulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Dan juga terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi luar biasa sekali bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan kesenangan yang sangat luar biasa karena bisa secara langsung bertemu dengan para nabi, para anbiya. Dan itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW merasa senang, dan juga hilanglah rasa kesedihan yang mendalam. Lalu setelah melewati ketujuh lapis langit tersebut, ya, Rasulullah SAW diajak ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Kalau di alam dunia ini, Baitul Ma'mur adalah Mekah atau Ka'bah, yang mana Baitul Ma'mur ini juga lokasinya tepat di atas Ka'bah. Kalau di bawah yang tawafnya adalah manusia, kalau di Baitul Ma'mur yang tawafnya adalah para malaikat. Jadi kalau yang sudah pernah haji dan umrah luar biasa sekali, karena tawafnya dibarengi oleh para malaikat. Jadi di atas pun, ya, di Baitul Ma'mur pun ada tempat tawaf, yaitu namanya Baitul Ma'mur. Pengetahuan untuk kita semua. Setelah itu Nabi Muhammad SAW naik menuju ke Sidratil Muntaha, ya. Secara singkat, ya, ke Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut serta, yang disebut Maqamul A'la ini, ya, makom yang tinggi. Jadi bukan makomnya Nabi Ibrahim, bukan makomnya Jibril lagi. Malaikat Jibril saja sudah tidak mampu untuk naik ke tempat tersebut. Namanya Maqamul A'la, makom tertinggi.
Lalu Nabi Muhammad SAW naik sendiri ya ke Sidratul Muntaha, juga disebut dengan Maqamul Mukasyafah, tempat yang sangat tertutup dan tidak ada makhluk lain yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Muhammad yang sangat mulia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, face to face, secara tatap muka kalau bahasa zaman corona sekarang ini ya. Secara langsung Nabi Muhammad SAW di Maqamul Mukasyafah bertemu dengan yang Maha Pencipta. Jadi antara Khalik yang Maha Pencipta dengan makhluk atau yang diciptakan. Nabi Muhammad SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai ke Maqamul Mukasyafah, ada satu dialog yang diabadikan dalam sholat kita, yaitu apa? Bacaan tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Nabi Muhammad SAW saat itu menghadap Allah, beliau bersujud dengan membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Lalu luar biasanya Allah menjawab dengan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah secara langsung yang mendoakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak egois. Bukan saya sajalah yang mendapat doa, tapi saya ingin umatku juga mendapatkan doa dari Allah. Lalu Nabi Muhammad assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan beruntunglah kita sebagai umatnya yang mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala berkat dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa perintah salat untuk para umatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 50 waktu. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril akan menuju ke Sidratul Muntaha yang disebut Maqamul A'la. Tapi malaikat Jibril tidak mampu untuk masuk ke makom tersebut. Kenapa? Karena bukan makomnya, bukan tempatnya, atau bukan tingkatannya, atau bahkan bukan levelnya malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad SAW seseorang yang mulia, yang diberikan keistimewaan dan kemuliaan oleh Allah untuk menuju ke Sidratul Muntaha, Maqamul A'la, menuju ke Maqamul Mukasyafah. Maqamul Mukasyafah ini tidak ada makhluk yang berani masuk ke Maqamul Mukasyafah dan tidak ada yang mampu untuk masuk ke tempat tersebut. Tapi Nabi Muhammad luar biasa sekali, bisa masuk ke Maqamul Mukasyafah, bertemu dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah secara tatap muka, secara langsung, face to face, yakni di tempat tersebut, di tempat yang sangat mulia. Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahiyat atau bacaan tasyahud akhir yang diabadikan dalam salat kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Itu dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh Allah dibalas lagi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu Nabi Muhammad tidak egois. Nabi Muhammad mendoakan kepada umatnya, yaitu dengan menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sangat luar biasa sekali bahasa cinta yang agung dari antara seorang makhluk dengan Sang Khalik. Lalu setelah itu apa yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW? Yang didapat oleh Nabi Muhammad adalah perintah sholat, yang mana perintah sholat ini saat itu diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dilakukan oleh para umatnya itu 50 waktu. Setelah 50 waktu Nabi Muhammad kembali ke langit ke-7, langit ke-6. Nah di langit ke-6 ngobrol dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, berapa perintah yang diberikan kepadamu? Wahai Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepadaku dan untuk disampaikan kepada umatku, yaitu sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa kaget, ya, kalau dalam bahasa Sunda itu ngorejat gitu ya, kaget. Kenapa wahai Nabi Muhammad kau tidak meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi Muhammad mikir untuk kedua kalinya. Kalau betul-betul 50 waktu,
umatku tidak bisa beraktivitas secara normal. Kalau mungkin saat ini 50 waktu, kita mungkin sekolah sangat sebentar gitu ya, kita bekerja sangat sebentar dan lebih berat ke ukhrawi. Tapi Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta keringanan, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan lagi dispensasi. Kembali lagi Nabi Muhammad kepada Nabi Musa untuk ngobrol. Kata Nabi Musa, masih sangat banyak, umatmu tidak akan kuat. Lalu Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah yang sangat terakhir, yaitu perintah sholat selama sehari ini adalah 5 waktu. Disitulah menjadi abadi perintah sholat bagi para umatnya Nabi Muhammad SAW, diabadikan di alam dunia ini, menjadi kewajiban bagi kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, selaku muslim, untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Nabi Muhammad pulang lagi ke alam dunia, menaiki buruk lagi, ternyata belum subuh acan kalau dalam bahasa Sunda, belum nyampe adzan subuh, padahal beliau berangkat itu tengah malam. Namanya Isra kan perjalanan malam, pertengahan malam. Ternyata pas kembali lagi ke alam dunia belum sampai ke waktu subuh, dan masih di hari itu. Masya Allah sekali. Jadi ada dimensi lain gitu ya, perbedaan waktu antara waktu gaib dengan waktu alam dunia, dan itu real gitu ya. Antara waktu akhirat, kalau dalam hadis gitu kan, ada perbandingan waktu sehari di dunia 1000 hari di akhirat, dan itu memang betul dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang kita petik hikmah dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, senada dengan tema acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari SMA Negeri 18 Bandung, yaitu aksi ya, Akhlakul Karimah Siddiq Islamiyah. Akhlakul Karimah Nabi Muhammad SAW menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan tidak dilebihkan dan dengan tidak dikurangkan. Itu termasuk ke akhlakul karimah dan siddiq. Apa arti siddiq? Adalah yang membenarkan atau yang jujur. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini secara langsung, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Jadi itu bisa kita petik hikmahnya bagi para siswa atau untuk kita semua. SMA Negeri 18 Bandung khususnya. Yang pertama tadi apa? Nabi Muhammad SAW berakhlakul karimah dan bersiddiq. Ya, karena sesuai dengan sabda Nabi, qulil haq walau murrah. Berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur walau itu pahit. Nabi Muhammad menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini, pasti ada yang menerima, pasti ada yang menolak. Tapi Nabi Muhammad tetap berlaku jujur, tetap berlaku yang benar, menyampaikan yang benar dan menyampaikan yang secara jujur. Jadi Nabi Muhammad senada dengan tema kita saat ini ya. Jadi Nabi Muhammad berakhlakul karimah dan bersiddiq, dan itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada guru-guru kita, baik itu kepada teman-teman kita, dan juga teman-teman yang lain. Harus kita berkata yang hak, jangan mencampur adukan yang batil dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam berakhlakul karimah dan dalam mencontoh perilaku siddiq dari Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang membenarkan peristiwa ini saat Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj? Yang saat itu kaum Quraisy sangat menolak keras. Mana mungkin perjalanan ke Baitul Maqdis ini tidak sampai subuh, tidak sampai sepertiga malam. Lalu Nabi Muhammad SAW terus menyampaikan risalahnya, terus menyampaikan buktinya, terus menyampaikan cerita dari peristiwa tersebut. Siapa orang yang pertama membenarkan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lalu peristiwa yang kedua,
hikmah yang dapat kita petik dari Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat dari Nabi Muhammad SAW saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kewajiban bagi kita semua, kewajiban yang harus kita tunaikan, kewajiban yang harus kita laksanakan mau tidak mau. Walaupun kita pemuda yang banyak aktivitas dan banyak sekali godaan-godaannya, kita harus tetap laksanakan. Walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, jangan sampai kita meninggalkan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Karena itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat atau bahkan lalai terhadap sholat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk melaksanakan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, apa hikmahnya? Yang terakhir adalah di balik kesedihan pasti ada kemudahan, pasti akan ada kebahagiaan. Di balik suatu kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Dan ini terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedang kesusahan, sedang sedih, sedang galau. Bukan galau ditinggal oleh pacar atau ditinggal oleh ayang ya, tapi galau ditinggal oleh istrinya Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai dan sangat mengorbankan hartanya demi Nabi Muhammad SAW di jalan Allah. Jadi yang terakhir adalah di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan hadiah, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku sekalian, para siswa SMA Negeri 18, dari 3 hikmah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan tadi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Senada dengan tema yaitu aksi akhlakul karimah, siddiq dan islamiyah harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlakul karimah sangat penting dalam kehidupan kita. Siddiqiyah atau jujur itu sangat luar biasa penting dalam kehidupan kita. Kita mau kuliah, kita mau kerja, modal paling besar yang harus kita siapkan adalah kejujuran. Insya Allah dengan jujur, dengan siddiq, dengan perilaku Nabi Muhammad SAW yang diterapkan dalam kehidupan kita, itu akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua, sehingga insya Allah kita semua akan termasuk golongan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Dan juga yang terakhir adalah Islamiyah, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam berakhlakul karimah, dan juga istiqomah dalam berperilaku siddiq, yaitu jujur dan berkata benar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.